Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya lagi mau wawancara sama salah satu laboran terkece di FIK UMI, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Dan alhamdulillah, saya datang langsung ke labnya, ketemu orangnya. Tapi sebelum kita tanya jauh-jauh sama beliau, baiknya mungkin kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Tapi sebutkan nama, status tak kalau perlu juga. Jadi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risman. Saya tenaga laboran di Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ada lagi? Status mungkin? Status masih single. Masya Allah, masih single guys. Jadi kalau misalnya ada yang tarik, nanti saya kasih di deskripsi kayak apa nomornya. Oke, masalah penginderaan jarak jauh mungkin masih banyak orang yang kurang paham. SIG ya singkatannya ya. Bisa dijelaskan tuh bagaimana tuh penginderaan jarak jauh? Sebenarnya kalau penginderaan jarak jauh dan SIG ini sebenarnya berbeda lah. Tapi Beda. satu keterkaitan. Di mana penginderaan jauh ini sebenarnya ilmu atau seni untuk melihat suatu objek tanpa bersentuhan langsung dengan objek yang ingin diukur atau dikaji lah. Contohnya ada yang contoh lebih realnya biar saya juga bisa membayangkan. Oh, contoh realnya. Iya. Contoh realnya seperti Google Maps lah yang sering dipakai atau Google Earth. Sebenarnya kita bisa tahu lokasi tanpa pernah berkunjung di lokasi yang, contohnya kita yang masih di desa lah. Di desa kita belum pernah datang di Makassar. Otomatis kalau ada teknologi contohnya kayak Google Earth atau Google Maps, kita bisa tahu oh Makassar kayak begini, ada jalan begini. Ada misalnya ada odok tak toh misalnya di Bulukumba atau di Sinjai, tinggal dicek di Google Earth gitu ya, Google Map bisa ditahu, nanti ditaruh koordinatnya berapa. Jadi kalau ke sana kita nyasar lagi. Iya, bisa. Kalau untuk ke rumahnya. Sampai potensinya ketahuan enggak sih kalau misalnya dalam perikanan, misalnya kalau tadi penginderaan jarak jauh sampai itu kan cuma ditahu posisinya di mana, koordinatnya di mana, posisi letaknya di mana. Sampai bisa ketahuan enggak sih misalnya potensinya itu kalau misalnya perikanan nih? Perikanan, potensinya. Sebenarnya kalau di perikanan biasanya potensi paling besar untuk penginderaan jauh sebenarnya dan sistem informasi geografis sebenarnya bisa kayak untuk ke lab contohnya di PSP biasanya atau jurusan PSP. Mereka kan sebenarnya lebih fokus ke daerah penangkapan. Kita bisa buatkan peta-peta, outputnya peta-peta pasti kalau data-data penginderaan jauh dan SIG itu outputnya bisa peta-peta juga, hard copy, bisa soft copy juga. Tapi kebanyakan kalau kita buat pasti outputnya tetap hard copy. Dimana kita bisa tahu, oh ternyata di sini ada potensial ikan suatu daerah. Keren. Untuk di budidaya bisa kita petakan daerah tambak luasannya. Bisa juga kita buat kesesuaian lahannya, mana untuk tradisional, tambak tradisional, intensif atau semi intensif. Itu bisa dilihat di penginderaan jauh. Bisa. Tapi penginderaan jauh sebenarnya kita berbicara masih bagaimana pemrosesan citra. Biasanya begitu. Tapi kalau di SIG biasanya kita bisa buat kayak tadi output peta daerah penangkapan, potensial daerah penangkapan ikan di suatu daerah, untuk kesesuaian lahan tambak, keramba jaring ngapung. Sebenarnya banyak lah outputnya kalau di bidang perikanan. Jadi mahasiswa itu apa yang pelajari sampai belajar begitu juga nanti? Outputnya mereka biasa belajar. Kalau di jurusan kelautan sebenarnya kita lebih fokus ke bagaimana kita petakan daerah mangrove biasanya, 3 ekosistem lah pesisir, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Kita bisa petakan semua itu, luasannya berapa dari tahun ke tahun, degradasinya juga bisa kita petakan semua itu. Keren ya. Terus bagaimana dengan lab yang ada di sini? Kan kalau kedengarannya kan canggih banget ya, kayak gitu-gituan. Terus support nggak sih labnya di sini buat seperti itu, buat penginderaan, buat SIG? Ada
support nggak? Maksudnya laptopnya memadai nggak, komputer memadai nggak buat kerjaan? Kalau untuk komputer di sini kan sudah minimal Core i5 dengan RAM 4 sampai 8 GB. Gila ya. Ada yang Core i7 beberapa. Iya. Jadi ya layak lah untuk. Jadi guys, bukan cuma PUBG saya, maksudnya SIG juga bisa. Tapi kalau misalnya install saja PS ya, PS terbaru bisa, PS terbaru juga bisa. Pasti bisa karena tapi kan peruntukannya bukan itu kalau di lab ini. Ada SOP-nya. Artinya canggih sekali di sini. Ya. Istilahnya ini apa ya? Karena alat-alatnya juga canggih. Jadi adik-adik ketika mau praktikum juga enak sekali bukan jadi permasalahan baru tadi kayak nge-lag gitu komputernya Nggak ada nge-lag di sini. Iya, dengan wifi juga insyaallah lancar. Unlimited ya? Unlimited kalau di sini wifi-nya. Oh, karena jadi bisa download beberapa Citra kampus juga. sekarang dibatasi, misalnya ada satu hari cuma 3 giga, 5 giga, jadi ada yang suka nonton drakor nggak bisa juga dong. Kalau anak di sini nggak ya, nggak dibatasi ya? Nggak dibatasi. Unlimited. Iya. Yang penting tujuan tak ke sini buat belajar ya. Bukan buat install PS. Walaupun sebenarnya bisa sih install PS di sini atau PUBG segala macam lah. Terus juga ada nggak sih praktek lapangannya? Ada. Kalau praktek lapangan sebenarnya nih kalau penginderaan jauh sebenarnya dan SIG ini, sebenarnya kita tetap ke lapangan harusnya. Iya. Selama ini juga kita sudah padukan biasanya untuk pemetaan, contohnya untuk batimetri. Iya. Apa itu batimetri? Batimetri itu kedalaman perairan lah. Iya. Jadi kita bisa tahu kedalaman perairan dengan bantuan alat ecosonder. Nanti kita konekkan dengan data-data dari ecosonder ini. Iya. Kita bisa olah di laboratorium penginderaan jauh ini dengan komputer ada aplikasi khusus. Nanti kalau tertarik, silahkan masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Iya. Jadi kita bisa olah nanti bagaimana prosesnya sampai outputnya. Ada kedalamannya nanti muncul semua. Bisa di training sama Kak siapa tadi namanya? Karisman. Oh, Karisman. Oh ya, yang tadi disebut Karisman. Panggil kakak atau bro Risman sih bagusnya? Panggil om. Om boleh, kakak boleh, nggak masalah. Oh iya kan yang video-video sebelumnya saya pernah ngomong bahwasanya FIKUM itu kan sudah akreditasi A. Semua prodinya akreditasi A, mulai dari BDP, budaya perairannya, ilmu kelautannya, dan PSP-nya, pemanfaatan sumber daya perikanan akreditasi A. Mungkin ini juga satu buah gambaran kenapa FIKUM itu sudah pantas akreditasi A, karena tadi yang dijelaskan sama Bro Risman bahwasanya memang alatnya sudah super keren nih, support sekali buat adik-adik buat praktikum di sini, bahkan juga adik-adik tidak cuma praktikum bisa juga aplikasikan langsung di lapangan. Terus apa ya? Tadi kan ceritanya kan saya sendiri kadang membayangkan kayak gimana, belum tahu paham sih tentang yang dijelaskan tadi. Paling tidak nanti adik-adik setelah selesai apa output yang dapatkan adik-adik ketika selesai praktikum di sini, baik sekarang maupun nanti dalam artian dunia kerja. Nanti bisa jadi apa sih ketika menguasai SIG gitu atau penginderaan jarak jauh atau gimana? Kalau untuk pekerjaan nantinya setelah lulus dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, khususnya di punya skill lab penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Sebenarnya semua instansi butuh lah, karena data-data spasial ini semua instansi sebenarnya kompatibel lah dengan data-data SIG, apalagi di era revolusi industri 4.0. Ada lagi kayaknya 5. Sebenarnya kita ini data-data sebenarnya harusnya semua untuk kependudukan, contohnya untuk kependudukan harusnya data-data penduduk ini sudah bisa dipetakan lah sebarannya up to date. Berarti artinya ilmu musik itu multidisiplin ya? Multidisiplin sebenarnya. Ketika bisa SIG, artinya bisa bekerja di semua instansi, tidak cuma melulu tentang perikanan, gitu kan ya? Perbankan juga sebenarnya bisa juga kalau SIG. Perbankan. Iya. Contohnya bagaimana kalau? Untuk memetakan biasanya daerah-daerah kayak jarak-jarak ATM ke ATM lainnya biasanya kan ada pasti. Oh, enak sekali. Kita bisa petakan semua untuk informasi-informasi tata ruang biasanya untuk pembangunan apa lagi namanya nih, dinas PU, pekerjaan umum, untuk panjang jalan sebenarnya. Jadi jarang lah kalau untuk lulusan dari lab ini di lab penginderaan jauh dan atau secara umum FIKUMI atau
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Bumi, Ya. jaranglah ada yang menganggur. Bisa Iya, jadi wira swasta, Iya, Di. konsultan, Iya. peneliti apa segala macam, atau bisa jadi akademisi, staff apa segala macam, bisa lah. Artinya Bro Risman atau Kak Risman ketika adik-adik masuk kuliah atau misalnya nge-lab di sini atau pengen belajar khususnya di lab SIG ini, pengen jarak jauh ini, Kak Risman bisa bantu adik-adik buat paham mulai dari tidak bisa sama sekali sampai punya skill dewa lah ya, kurang lebih seperti itu ya, dan insya Allah bisa dibantu ya. Iya, insya Allah bisa. Kalau kita kan juga di sini ada juga staff-staff kayak untuk asisten praktikum biasanya. Jadi biasanya minimal 5 mahasiswa, biasanya ada pendampingan dari satu asisten lagi. Jadi agak lebih efektif lah untuk proses pembelajaran. Oh, berarti kalau ada juga asisten, selain kita dibantu sama asisten, yang jadi asisten pun artinya mereka makin nambah skillnya gitu. Ada mungkin pengalamannya, bahkan atau apakah dapat sertifikat tidak. Jadi ketika mereka bekerja lebih gampang lagi mendapatkan pekerjaan. By the way, masalah masalah alumni. Ada kita tahu tidak, misalnya bisa dicerita tidak? Karena kakak-kakak ini bisa menguasai SIG, sekarang kerja di sini. Ada nggak sih alumni yang kita kenal? Kalau kebanyakan yang alumni yang saya kenal yang menguasai SIG lah pada umumnya, tidak ada yang menganggur kayaknya. Tidak ada menganggur. Tidak ada. Jadi, Salah, tidak ada menganggur. Oke, masalah prospeknya nanti adik-adik setelah nge-lab dari sini atau misalnya setelah lulus dari FIK UMI, kira-kira apa manfaat bisa dapatkan dari sini, atau misalnya seberapa cerah sih prospeknya ketika mereka sudah punya skill SIG atau dan pengincaran jarak jauh. Iya. Selama ini yang saya lihat biasanya kebanyakan alumni yang telah lulus di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, khususnya untuk laboratorium penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, kebanyakan mereka sekarang di luar menjadi konsultan rata-rata untuk di bidang, ada yang di kehutanan, ada di perikanan dan kelautan, ada di PU. Jadi semua mereka handle untuk mengenai data-data. Jadi tidak harus perikanan ya. Tidak harus perikanan sebenarnya untuk ini. Jadi luas ini cakupannya untuk SIG. Jadi kebanyakan alumninya yang di luar, seperti yang saya katakan tadi, ada di bidang perikanan dan ilmu kelautan, di kehutanan, di PU, dinas PU, banyak. Rata-rata mereka mengaplikasikan ilmunya untuk pemetaan di bidang masing-masing. Untuk di PU, untuk biasanya surveyor pembangunan kayak jalan apa segala macam, untuk di kehutanan ya untuk vegetasi. Biasanya begitu. Terus mungkin ada tidak sih pesan atau saran buat adik-adik baik yang sudah kuliah di sini atau misalnya baru mau kuliah bingung gitu nentuin jurusan di mana sih kuliahnya? Kan selama ini kan orang menganggap bahwasanya ketika kuliah di perikanan itu ujung-ujungnya jualan ikan atau paling tidak jadi petambak, got, hitam, dekil gitu. Ada enggak sih tak sama adik-adik biar kayak semacam ternyata perikanan enggak begini loh. Kalau perikanan kalau lulusan perikanan dan ilmu kelautan seperti yang kakak bilang tadi mengenai prospeknya, bisa-bisa kan pandangan umum, perspektif umum masyarakat luar biasanya bilang lulusan perikanan dan ilmu kelautan ujung-ujungnya jadi penjual ikan lah. Gitu ya. Penjual ikan. Selama ini yang saya lihat memang kebanyakan mereka menjadi penjual ikan, tapi bukan yang biasanya keliling kompleks apa segala macam. Tapi mereka biasanya jadi pengusaha lah. Lebih untuk ke ekspor impor ikan apa segala macam. Jadi penjual ikan berdasi ya? Bisa dibilang begitu untuk lulusannya. Jadi keren, apalagi kalau misalnya SIG tadi yang Ki bilang, lulusannya malah keren gitu, jadi seorang peneliti, jadi surveyor, dan kerennya bukan cuma soal ikan, masalah perikanan tok saja, tambak segala macam, tapi juga bisa di multidisiplin beberapa kerjaan. Oke, pertanyaan lagi Kak Risman. Jadi adik-adik kan mungkin ada yang masih bingung mau kuliah di mana, atau ada adik-adik yang pilih di perikanan gitu dan bingung, saya nanti kerja apa di perikanan gitu.
Kira-kira ada mungkin wejangan kah buat adik-adik bagaimana nanti prospeknya perikanan, mau kerja apa? Iya. Oh, iya. Untuk adik-adik mahasiswa yang telah bergabung di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, kalau saran saya jangan pesimis, tetap belajar karena Indonesia ini kan negara kepulauan. Iya. Betul. Di mana Indonesia ini membutuhkan adik-adik untuk mengelola sumber daya alam khususnya di bidang perikanan dan ilmu kelautan. Itu saja mungkin saran saya. Dan tetap tingkatkan motivasi belajarnya untuk adik-adik. Iya. Dan semoga sukses ke depannya. Terus buat Kak? Buat calon mahasiswa. Oh, calon mahasiswa seperti yang saya katakan tadi. Iya. Negara Indonesia ini kan kepulauan. Betul, iya. Dengan luas daratan mungkin lebih luas lautnya. Lebih luas lautnya lah. Iya. Jadi masih banyak lah potensi untuk kita kelola, untuk kita manfaatkan. Jadi adik-adik yang masih bingung untuk mencari fakultas untuk lanjut ke jenjang S1 bisa pilih Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di mana ada 3 jurusan. Ada pertama budidaya perairan, kedua pemanfaatan sumber daya perikanan, dan ketiga ilmu kelautan. Jadi bisa dengan akreditasi masing-masing A dengan fasilitas yang menunjang bisa dilihat di halaman apa ini? Nanti kita lihat di deskripsinya atau misalnya bisa juga kunjungi nanti YouTube-nya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UMI begitu. Oke, jadi betul sekali teman-teman, adik-adik semua. Jadi bahwasanya kalau bertanya seberapa pantas sih FIK UMI dapat akreditasi, ya emang sangat pantas gitu. Kalau diceritakan tadi sama Karisman, alat-alatnya super kece gitu, super keren. Bahkan adik-adik tidak usah khawatir ketika lulus dari sini, bukan cuma bergelut di bidang perikanan karena kalian punya skill SIG dan skill misalnya pengen jarak jauh, apalagi sampai skill dewa gitu mungkin dalam bahasa gamers. Kalian bisa bekerja di mana saja dan di kapan saja dan kalian sangat dibutuhkan insya Allah. Apalagi di zaman corona ini. Apalagi zaman corona, iya bener ya. Work from home. Jadi kita di sistem informasi geografis bisa kerja di mana saja, di warkop, di rumah, boleh. Jadi mungkin sambil boker kali bisa kali ya. Untuk freelance, biasanya paling banyak freelance lah. Freelance. Untuk yang ahli pemetaan atau penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kebanyakan freelance sebagai tenaga pemetaan. Termasuk Karisman kadang. Keren guys. Jadi Karisman itu selain nge-lab di sini kerja sebagai laboran dapat freelance juga. Wah keren. Jadi apa ya? Dengan punya skill khususnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, akreditasi A, fasilitas kece dan terus laboran juga kece dan bisa ngebantu kita mulai dari tidak ada sampai punya skill dewa. Insya Allah masa depan pasti cerah, insya Allah cerah. Mungkin itu saja dari kami. Saya pribadi minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Saya minta maaf juga sama Karisman kalau ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas waktunya Karisman di tengah kesibukannya yang mungkin super duper luar biasa. Masih sempat menyempatkan waktunya dan masih sempat mengundang saya pribadi buat datang ke sini ngelihat labnya SIG dan penginderaan jarak jauh ya. Mungkin kalau mau tahu lebih lengkapnya mungkin nanti bisa dikunjungi kali ya di situsnya atau misalnya di YouTube-nya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UMI kayak gitu. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.